Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah dimensi 3 tentang soal latihan jarak antar titik. Jarak antar titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Latihan. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4/2 cm, AB-nya adalah 4/2, maka tentu BC juga sama dengan 4/2, AC juga sama dengan 4/2. TA tegak lurus dengan bidang alas, TA-nya adalah 4. Yang ditanyakan adalah TC. Kalau kita lihat secara sekilas, maka ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. TC yang ditanyakan berarti sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang. Maka untuk mencari sisi terpanjang adalah sisi pendek pangkat 2 ditambah dengan sisi pendek lain berpangkat 2. Dalam hal ini adalah TA atau AT. AC-nya sama dengan 4/2. Saya tulis di sebelah sini. 4/2. Ini berpangkat 2. Ditambah AT-nya adalah 4 berpangkat 2. 4/2 berpangkat 2 artinya 16. 4/2 16. Oh, saya lagi tulis di sini. Akar 16 dikali akar 2 berpangkat 2, akar 4 atau sama dengan 2 ditambah 16. 16 kali 2 adalah 32. Jadi di sini 32 ditambah 16 sama dengan akar 2 tambah 6 8, 3 tambah 1 4, akar 48. Perlu dipahami, akar 48 masih bisa disederhanakan dengan cara membagi dengan kuadrat murni. Yang termasuk kuadrat murni adalah hasil bilangan berpangkat 2. Contoh 4 karena 2 pangkat 2 4. 9 karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 16. 5 pangkat 2 25. 6 pangkat 2 36. Sekarang 48 bisa dibagi 4. Tapi kita lihat lagi apakah masih ada bilangan kuadrat murni yang besar untuk membagi 48 ini. 9 tidak akan mungkin membaginya. 16 kita coba. 48 dibagi 16, 3 berarti ada. Berarti di sini adalah 16 dikali dengan 3. Akar 16 adalah 4, akar 3 tetap akar 3. Jadi ini pembahasan untuk nomor 1. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Diketahui 5 segi 6 beraturan berikut.
diketahui panjang AB 10. Ini panjang AB-nya 10, TA-nya sama dengan 13. Perlu dipahami di sini bahwa kalau segi 6 beraturan, berarti pada saat ini ditarik nanti akan membentuk juga segitiga sama sisi. Kalau di sini 10, berarti kalau di sini 10, berarti yang ini juga 10. A ke O juga adalah 10. TA-nya adalah 13. Kalau TA 13 berarti TC juga adalah 13. AD juga 13. Jadi di sini tadi juga adalah 13. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik P dengan titik O. Jadi kalau dilihat secara sekilas, jadi ini yang ditanyakan, Nak. Nah, maka akan nanti membentuk sebuah segitiga AOT. AO-nya 10, AT-nya 13. Ini ada di bawah saya buatkan. Nah. OE-nya adalah tadi sebanyak panjangnya adalah 10. Jadi ini tadi OE-nya adalah OE-nya adalah 10. OT-nya adalah 13. Yang dicari adalah TE. Nah, jadi di sini kita tulis OE sama dengan 10, TE-nya sama dengan, mohon maaf, bukan TE di sini tetapi T. Saya hapus dulu. Yang ini yang dicari. TE-nya adalah 13, TO yang dicari. TE-nya sama dengan TA 13, TO yang dicari. Kalau TO berarti sisi pendek yang dicari, sisi panjang dikurangi dengan sisi pendek yang lain berpangkat 2. Berarti di sini dengan OE. OE. TE-nya adalah, saya hapus dulu. Jadi di sini adalah OE. OE berpangkat 2. Lanjut. TE-nya sebanyak 13. 13 berpangkat 2 dikurang dengan 10 berpangkat 2. 13 berpangkat 2 adalah 169. Jadi di sini adalah 169. Kemudian 10 pangkat 2 adalah 100. 169 dikurang 100 sama dengan 69. Akar 69, adakah angka kuadrat murni yang bisa membagi 69? Tentu tidak ada. Jadi jawabannya tetap adalah akar 69. Kita pindah ke nomor 3. AB 5 cm, AE 4, BC juga 4, berarti AD-nya juga 4, berarti kalau begitu ADHE adalah sebuah persegi.
EF-nya juga 4, berarti kalau begitu bidang EFGH juga adalah sebuah persegi. Yang pertama ditanyakan adalah AC, jarak antara A dengan C. Untuk melihat A dengan C, kita ambil bidang ABCD. Ini 5, kemudian BC-nya adalah 4, ditanyakan AC. Berarti AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC berpangkat 2. BC berpangkat 2. AB-nya adalah sebanyak 5 cm. Berarti di sini 5 pangkat 2. Kemudian BC-nya 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Kemudian 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. 25 ditambah 16 adalah 41. 41 juga merupakan bilangan yang paling sederhana karena tidak ada yang bisa membagi dengan kuadrat murni. EC, berikutnya E dengan C. E dengan C. Maka tentu kita ambil bidang ACE. ACE. AC-nya tadi adalah akar 41, AE-nya adalah 4. AC pangkat 2 ditambah AE berpangkat 2. AE berpangkat 2. AC-nya adalah akar 41. Jadi di sini akar 41 berpangkat 2. AE-nya adalah panjangnya 4 pangkat 2. Akar 41 itu tidak lain hasilnya adalah 41. 4 pangkat 2, 16. 41 ditambah 16 hasilnya adalah 57. 57 juga tidak ada kuadrat murni yang bisa membagi dengan 57. Lanjut AG. Jarak antara titik A dengan G. Maka tentu yang kita ambil adalah AHG. AHG. AH ini adalah diagonal sisi. Kalau panjangnya 4 berarti diagonal sisinya adalah 4 akar 2. HG-nya adalah 4. Jadi AG sama dengan akar AH pangkat 2 ditambah HG berpangkat 2. AH-nya adalah 4 akar 2. 4 akar 2. 4, kemudian akar. Jadi ini 4 akar 2. 4 akar 2. Ini 4 akar 2, HG-nya adalah 4. HG-nya sepanjang 4. 4 pangkat 2 berarti 16. 16 dikali dengan 2. 16 dikali 2. Karena akar 2 berpangkat 2 adalah 2. 4 pangkat 2 tidak lain adalah hasilnya 16. 16 kali 2 hasilnya adalah 32. Berarti 32 ditambah 16. 32 ditambah 16 hasilnya adalah 48. Diingat tadi kalau 48 berapa nilainya? 48 sama tadi nilainya dengan
Yang nomor 1, 48 bisa dibagi dengan 16.